Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walau siap. Saya sejak pagi sudah ditanya-tanya ini. Kenapa FNN nggak segera muncul? Pengen tahu ulasannya Bung Rocky tentang debat capres tadi malam. Gitu, sabar. Kita tarik nafas dulu, gitu ya. Iya, saya ikuti perdebatan itu dan menurut saya tiga-tiganya konsisten itu. Apa itu Pak maksudnya? Anies, Pak Anies konsisten dengan metodologi akademis karena dia menerangkan sesuatu dengan susunan argumen yang koheren itu oke. Jadi konsisten karena memakai metodologi akademis. Nomor dua, Pak Prabowo juga konsisten memperlihatkan emosinya tuh, itu soalnya tuh. Dan itu nggak ada masalah sebetulnya orang memenangkan pertarungan dengan gagasan atau memenangkan pertarungan dengan emosi itu soal watak masing-masing. Tinggal apakah itu efektif bagi rakyat Indonesia, itu soal evaluasi dari para ahli nanti. Ganjar juga konsisten untuk jadi motivator gitu. Jadi Ganjar Apa itu? Apa maksudnya ini? ya buat Ganjar kan dia susah menerangkan prestasi Jokowi nggak ada, itu berarti gagal nanti Mahfud. Dia terangkan prestasi Jokowi ada, itu berarti dia nggak konsisten, dia hanya sama dengan Prabowo. Jadi semua mereka itu konsisten. Anies konsisten secara logis, Prabowo konsisten secara emosional, dan Ganjar konsisten sebagai motivator. Nah itu poinnya. Oke, tapi begini, ini yang di luar ekspektasi kan. Ternyata tadinya kita nganggap bahwa publik sekarang mulai skeptis dengan debat-debat, apalagi dengan perdebatan kemarin soal KPU yang terkesan melindungi salah satu paslon dan sebagainya begitu, dan kemudian juga di tengah kecurangan-kecurangan yang ada. Tapi ternyata tadi malam publik itu antusias, dan itu juga dikonfirmasi oleh jajak pendapat gitu, karena ternyata Kompas yang melakukan dulu jajak pendapatnya menarik ini. Dia menyatakan bahwa publik itu menyatakan bahwa sekarang ini sangat menarik. Saya kira menariknya itu karena tadi malam justru para kandidat yang mengambil alih show-nya ya, bukan para moderator dan panelis ya. Itu pentingnya, begitu isu itu dibuka, burning isunya diucapkan, semua kandidat berupaya untuk mengeksploitasi isu itu kan. Ya. Isu demokrasi itu pasti Anies langsung berapi-api itu. Isu HAM juga demikian tuh. Tapi Prabowo ada poin, dia tetap menganggap bahwa yaitu kalian hanya mampu untuk menyerang gue kalau lagi kompetisi, padahal udah berkali-kali isu itu diucapkan kan. Itu juga saya kira fairness dari Prabowo, menganggap bahwa ya ngapain gue dikulitin kalau dari awal sebetulnya isu sudah selesai itu. Jadi sebagai isu tidak efektif lagi soal hak asasi manusia. Yang jadi tontonan bukan isu HAM-nya, tapi ekspresi Prabowo dan argumen Anies kan itu kan. Kan masyarakat kita nggak peduli soal HAM sebetulnya, jadi nggak ada poin di situ. Tetapi sekali lagi kalau orang bilang Prabowo tiba-tiba eksplosif atau emosional, ya jangan dibuat Prabowo tidak emosional, itu nanti akan membuat dia kaku tuh. Jadi biarkan aja Prabowo emosional. Hal yang penting substansinya bisa diucapkan. Kan emosional atau rasional itu cuma pilihan atau watak yang nggak mungkin diubah dari penampilan seseorang tuh. Mau dipoles oleh tim sukses pun itu nanti kelihatan kaku. Demikian juga Anies, nggak mungkin Anies diubah jadi seseorang yang agresif tuh. Agresivitas Anies ada pada argumen, kan itu di awalnya dia udah attack, sisanya dia melakukan dialektika tuh dengan berupaya untuk ya memancing emosi Prabowo tuh. Tapi dipancing nggak dipancing juga Prabowo masih emosional, kan itu karakter yang udah melekat tuh. Nah Ganjar seperti biasa ya jadi mediocre, dia mesti siksa di situ kan, karena tanggung. Mau beroposisi masih butuh Jokowi, mau memuji Jokowi itu berarti akan satu kubu dengan Prabowo. Jadi di situ kesulitan Ganjar sebetulnya. Ya. Jadi makanya kan kemarin juga kita bahas Pak Prabowo itu kehilangan orisinalitasnya kan begitu ya kan. Pak Prabowo Ya. dulu satu selain emosional tadi kan, tapi narasinya kuat, bacaannya bagus dan sebagainya. Tapi kemudian diubah jadi gemoy-gemoyan gitu ya. Itu yang nggak Prabowo banget. Dan tadi malam saya kira kenapa